Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumil jam'i wad din. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang semoga senantiasa selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita selalu menghadirkan rasa syukur yang besar kepada Allah Azza wa Jalla dengan begitu banyak titipan pemberian yang Allah masih titipkan kepada kita. Sampai malam ini, di kesempatan ini, atas izin dan taufik dari Allah, kita bisa manfaatkan untuk bisa kembali bermajelis ilmu, untuk menjalankan kewajiban yang juga Allah wajibkan, tidak kalah dengan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu agama. Sehingga hendaknya setiap kita hadirin yang dimuliakan Allah selalu harus menunaikan kewajiban ini, dan tidak ada istilahnya pensiun di dalam menuntut ilmu agama. Tidak ada istilahnya kita berhenti untuk selalu berada di jalan menuntut ilmu agama. Ibadah itu dibangun atas dasar ilmu, sehingga ibadah pun akan sangat terkait kualitasnya, akan sangat terkait pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Semua tergantung di atas penguasaan ilmu syar'i yang kita miliki. Maka ini selalu kita ingatkan, selalu kita ulangi, agar selalu hadir di dalam diri kita semangat untuk menuntut ilmu agama, sebagaimana kita bersemangat untuk menegakkan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, berangkat dari sini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu hal yang juga sangat penting untuk kita pahami dan ilmui bersama adalah seperti apa etika, seperti apa adab-adab bagi seorang pembelajar ilmu agama. Ini juga sangat-sangat menentukan langkah dan proses ilmu yang kita tuntut itu. Etika, tata krama, atau istilah syar'inya adalah adab-adab di dalam proses menimba ilmu agama ini sangat menentukan kita untuk bisa memahami dengan baik. Sehingga muncul kalimat sederhana dari sebagian ulama salaf, bil adabi yufhamul ilm. Dengan adablah ilmu itu bisa dipahami. Dari sini kita bisa simpulkan juga bahwa ketika kita menuntut ilmu agama, namun tidak diikutkan dengan adab-adab saat menuntutnya, maka kita akan terjebak di dalam kesulitan untuk memahami ilmu agama yang kita tuntut itu. Kalimat lainnya, jika kita berada pada satu kondisi sulit memahami agama, mungkin penyebab terbesarnya kita masih bermasalah di dalam persoalan bagaimana menampilkan adab di dalam proses menuntut ilmu kita. Nah, buku yang selama ini telah kita kaji, Ta'limul Muta'allim
fi tariq ta'allum, sumber penyebab terbesarnya mengapa sang penulis ini Asy-Syaikh Burhanul Islam Az-Zarnuji, semoga Allah merahmati beliau, penyebab terbesarnya beliau menulis karangan buku yang sederhana namun syarat akan manfaat ini adalah karena persoalan ini. Dulu kita ingat waktu kita masih berada pada halaman muqaddimah di dalam bukunya beliau ini, ketika beliau menyatakan dengan begitu jelasnya, begitu jelasnya beliau mengatakan bahwasanya adalah satu hal yang kemudian disaksikan dari fenomena para penuntut ilmu agama ketika mereka berniat untuk menuntut ilmu agama, namun dia tidak sampai kepada apa yang dia tujukan itu. Kita niatnya mau menuntut ilmu agama, tapi hasil dari ilmu yang ingin kita capai itu tidak ada sama sekali hasilnya. Dan inilah fenomena yang sampai hari ini kita temukan di masa kita hari ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, banyak anak-anak muda menuntut ilmu, banyak orang yang menuntut ilmu agama, banyak yang hadir di dalam majelis-majelis ilmu, tapi takut kepada Allah, rajin untuk ibadah, dan hasil-hasil ilmu lainnya yang seyogianya itu hadir di dalam diri kita itu tidak ada, sulit kita temukan. Efek dari ilmu yang dituntut itu tidak berhasil tampil di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sama seperti orang yang tidak belajar, kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, sikap dan perilakunya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak menuntut ilmu agama. Postingan-postingan yang dia sematkan di dalam medsosnya, story-storynya, subhanallah, tidak ada perbedaan dengan orang yang tidak belajar. Orang yang menuntut ilmu agama mestinya tidak seperti itu. Hasil dari ilmu yang dia tuntut itu lebih menjaga etikanya, lebih menjaga sikapnya, dan mestinya lebih mencakup dia untuk lebih baik dalam segi ibadah dan muamalahnya. Nah, ini problem. Sebab itu semua adalah disebabkan karena persoalan kita masih keluar dari jalur yang namanya adab di dalam menuntut ilmu agama. Nah, buku kita ini pengajaran untuk para penuntut ilmu agama. Jadi buku ini disusun oleh penulis, ditujukan kepada para pembelajar ilmu syar'i, al-muta'allim. Buku ini disusun kepada mereka yang mau menuntut ilmu agama dengan baik, sehingga apa yang kemudian menjadi pasal-pasal pembahasan di dalam buku ini sangat-sangat penting untuk kita catat dengan baik, untuk kita bisa amalkan di dalam proses menuntut ilmu agama kita. Nah, hadirin yang sekalian rahimahullah, sehingga tidak heran kalau kita jumpai para ulama kita hari ini juga masih memberikan perhatiannya yang sangat besar akan pentingnya selesai dulu dalam persoalan adab menuntut ilmu, baru masuk ke dalam pembahasan ilmu syar'i yang lainnya. Dan ini sebagian masyarakat kita tradisikan dalam proses pembelajarannya, seperti di Masjid Haram Nabawi. Di Masjid Nabawi itu salah seorang syekh yang masih konsisten memulai durusnya, pembelajarannya itu dipersyaratkan bagi murid-murid yang ingin talaqi dari beliau harus selesai dulu buku tentang adab yang beliau ajarkan. Dan ini di antara buku yang diajarkan untuk murid-muridnya di Haram Nabawi sana. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, seorang pakar berbagai disiplin ilmu, dan beliau masih sampai hari ini begitu konsisten mempersyaratkan selesaikan dulu pembahasan tentang adab seorang penuntut ilmu agama, baru masuk dalam kajian hadis, baru masuk dalam kajian tafsir Al-Quran, baru masuk dalam kajian-kajian yang lain. Karena sayang sekali kalau kita lompat di proses adab ini, belum selesai persoalan adab kita, masuk belajar hadis,
hadis yang dipelajari itu tidak berbeda. Nabi SAW katakan misalnya, ya, Nabi SAW katakan misalnya, la tahqiranna bil ma'ruf syai'a. Janganlah kalian menganggap remeh satu perbuatan yang ma'ruf walaupun kecil. Hadis itu hanya sekedar maklumat saja, hanya sekedar ilmu, informasi saja masuk ke dalam diri kita. Prakteknya di lapangan kita masih sering memudah-mudahkan, menyepelekan, bahkan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya kita sudah tahu itu adalah sebuah ladang untuk beramal saleh. Dan ini diantara penyebab kenapa muncul fenomena seperti itu. Bertahun-tahun kita bermajelis ilmu, belasan tahun kita bermajelis ilmu, tapi semangat untuk mengamalkan juga masih belum nampak dari diri kita. Maka beliau paham itu, mempersyaratkan jangan dulu belajar hadis, jangan dulu belajar tafsir sebelum kita selesai belajar bagaimana mestinya menjadi seorang pembelajar yang beradab. Nah, kita tinggalkan itu dan kita insya Allah punya pemahaman yang baik dalam persoalan ini, dan mudah-mudahan itu mengantarkan kita untuk jauh lebih bersemangat merekonstruksi, yang membongkar kembali kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita masih kerjakan di dalam proses menuntut ilmu agama kita. Nah, khawanifiddin a'azzahumullah, kita lanjutkan saja langsung karena biasanya waktu ini sangat sempit terasa kita membaca kalimat-kalimat dari Syekh terkait dengan proses dan adat menuntut ilmu ini. Kita masih akan melanjutkan paragraf-paragraf dalam pasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, menghormati ilmu dan ahli ilmu. Kita masih dalam bab pembahasan ini. Dan bagian-bagian akhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita masuk pada syair yang disampaikan oleh penulis di dalam babnya ini. Dan mengapa kita mulai kajian kita pada malam ini dari sini? Ya, syair yang beliau istilahkan sebagai nasyid, ya, wa qad ushidtu fi dzalik. Ya, kata beliau, saya telah membuat sebuah nasyid syair dalam persoalan ini. Beliau mengatakan, ra'aitu ahaqqal haqqa haqqal mu'allimin wa awjadahu hifdhan 'ala kulli muslimin. Laqad haqqa an yuhda ilayhi karamatan bi ta'limi harfin wahidin alf dirhamin. Fa inna man 'athamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilayhi fi ad-din fa huwa abuka fi ad-din. Ini adalah syair yang beliau sebutkan akan pentingnya bahasa kita ini. Beliau katakan, ra'aitu ahaqqal haqqa haqqal mu'allim. Saya melihat, saya memandang tidak ada yang paling besar haknya kecuali hak seorang mu'allim, seorang guru, pengajar, seorang ustaz, seorang syekh yang mengajarkan ilmu. Perhatikan kata beliau, ya, saya melihat tidak ada hak yang paling besar yang harus kita perhatikan dan kita tunaikan melebihi haknya seorang guru itu. Nah, ini beliau sampaikan di awal syair ini untuk memahamkan kita semua, wahai para pembelajar, bahwa hati-hati, guru itu, seorang guru itu besar haknya atas murid-muridnya. Kita kalau menjadikan seseorang itu sebagai guru kita, maka yakinlah guru itu punya hak yang besar. Hari ini profesi sebagai seorang guru itu luar biasa. Hanya sekadar seorang pengajar saja untuk mentransfer informasi dari guru ke muridnya. Tidak lebih dari itu. Akhirnya apa yang kita temukan di lapangan? Murid berani melawan guru. Kita jadi saksi bagaimana dulu proses pembelajaran itu. Kalau kita dicampur-campur sama guru kita tidak ada masalah. Pulang di rumah ditampar lagi sama orang tua. Sekarang, subhanallah, sedikit saja dicolek, ada undang-undangnya, ada undang-undangnya, dilapor ke polisi. Ya, tentu kita tidak masuk pada kasus demi kasusnya, tetapi inilah fenomena yang membuktikan bahwa
lihatlah sekarang posisi seorang pengajar itu. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin. Hak tersebut wajib dijaga oleh setiap muslim. Seorang muslim wajib menjaga hak seorang guru. Perhatikan kalimat beliau, cermati kalimat beliau. Wajib dijaga oleh setiap muslim, bukan setiap murid. Nah, dari sini kita paham kalau seseorang itu sudah dijadikan sebagai seorang ustaz, sebagai seorang guru, kita muslim walaupun tidak punya jalur sangat belajar dari beliau, wajib hukumnya kita jaga haknya. Bukan karena kita beda kelompok, bukan karena beda guru, bukan jalur kita belajar dari dia, dan kemudian tidak ada respect kepada dia. Ini fenomena yang terjadi pada diri kita hari ini. Fenomena yang terjadi pada mereka yang disebut sebagai ikhwah hari ini. Kalau pemimpinnya yang dapat masalah, respect luar biasa, pedulinya luar biasa. Tapi kalau meropi orang lain, lewat. Tapi kalau guru ustaz yang lain, ya lewat begitu saja. Bahkan kadang-kadang kita temukan ada juga seorang pembelajar yang justru menjatuhkan kehormatan orang lain, ustaz yang lain, karena bukan juga gurunya. Alhamdulillah, tidak ada contoh seperti ini dari kalangan ulama dulu. Tidak ada model sikap seperti itu dari para penuntut ilmu. Mereka yang sudah sukses makan ya ilmu syar'i ini dengan baik, mengkonsumsi ilmu syar'i dengan baik sampai tertuang dalam bentuk sikapnya dan pengamalannya, tidak ada yang punya sifat seperti itu. Makanya jangan dikatakan kuliah ini, haknya seorang guru itu wajib dijaga oleh setiap siapa? Muslim. Setiap muslim. Ya. Baru-baru ini kita kehilangan seorang ulama besar negeri bukan internasional, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ada orang yang memberikan doa, rahimahullah. Ada orang yang mendoakan, ada pula orang-orang yang mencela. Subhanallah, mudah sekali bisa itu mencela seorang muslim. Tidak usah, kalau kita tidak anggap dia sebagai seorang alim, tapi dirinya sebagai seorang muslim, masa ada muslim meninggal kita celah? Subhanallah. Apakah begitu ilmu yang telah kita pelajari? Perasaan kalau kita belajar kitab tauhid, kita tidak akan menemukan pelajaran seperti itu. Kita belajar fikih syafi'i juga tidak akan ada hasilnya modelnya seperti itu. Lantas orang yang modelnya seperti itu belajar dari mana itu? Apa buku yang mereka sudah pelajari sampai menghasilkan model sikap yang katanya menuntut ilmu agama? Ini kan fenomena. Nah, laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan. Beliau katakan sungguh pantas kiranya jika seorang guru itu mengajar, ya, sekiranya dia seorang guru yang mengajar, bita'limi harfin wahidin alfu dirhamin, walau hanya satu huruf diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda karamah kepada beliau, penghormatan kepada beliau. Pantas sekali seorang guru itu diberikan hadiah 1000 dirham, walaupun dia sudah mengajarkan kepada kita satu huruf saja. Coba, ini kan menunjukkan besar sekali kehormatan seorang guru itu. Sampai walaupun guru kita itu hanya mengajarkan kita alif saja, itu sudah cukup dan sudah pantas untuk kita berikan hadiah sebagai bentuk penghormatan. Dan hadiahnya tidak macam-macam, tidak main-main. 1000 dirham, besar sekali jumlahnya. Iya, besar sekali jumlahnya. Ya, subhanallah. Kemudian terakhir dalam kalimat beliau, fa inna man 'allama harfan wahidan mimma tahtaju ilayhi fid din fa huwa abuka fid din. Ya, orang yang mengajari satu
yang engkau butuhkan di dalam urusan agama satu huruf, tapi ini sangat kita butuhkan dalam urusan agama, maka dia ibarat ayahmu dalam hal agama. Coba sampai diibaratkan seperti itu oleh penulis buku ini. Nah, hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, besar sekali kehormatan seorang guru ini. Ya. Bukan karena apa? Tidak ada faktor yang menyebabkan besarnya kehormatan seorang guru itu melainkan apa? Melainkan karena ilmu syar'i yang dimilikinya, ilmu yang diberikan kepada kita. Kemudian matan berikutnya, wa kana ustadzuna asy-syaikh al-imam Sadiquddin Asy-Syirazi yaqul, dan guru kami asy-syaikh al-imam Sadiquddin Asy-Syirazi beliau mengatakan, qala masyayikhuna, berkata guru-guru kami, berkata syekh kami, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, siapa yang menginginkan untuk menjadikan anaknya sebagai seorang yang alim, siapa yang mau menjadikan anaknya sebagai anak yang alim, orang yang berilmu, yambaghi an yura'iya al-ghuraba min al-fuqaha, maka hendaknya dia memperhatikan dan memuliakan seorang ahli ilmu, memperhatikan seorang ahli ilmu, wa yukrimahu wa yud'imahu wa yu'tiyahu syai'a, hendaknya dia memuliakan, memberi makan dan memberikan suatu pemberian kepada orang yang berilmu. Apalagi kalau seorang alim itu, seorang syekh itu berada di dalam pengembangan ilmunya. Jadi ini secara kasus ini, beliau sebutkan, siapa yang mau anaknya menjadi seorang yang berilmu, maka hendaknya dia memuliakan, memberi makan, memberikan perhatian, memberi hadiah kepada seorang yang berilmu yang sementara dalam proses pengembaraan menuntut ilmu syar'i. Wa illam yakun ibnuhu 'aliman yakunu hafiduhu 'aliman. Kalau anaknya tidak menjadi orang yang berilmu, insya Allah nanti ada generasi cucunya yang akan menjadi orang yang berilmu. Nah, kalau kita tarik ini di dalam kondisi keterkinian kita hari ini, kita bisa mengamalkan nasihat beliau ini. Kalau kita mau menjadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang berilmu agama dengan baik, jadi donatur kita. Saya ulang, kita menjadi donatur bagi program-program dakwah. Betul atau betul ini? Kasih makan kepada para penuntut ilmu agama. Ada orang yang membutuhkan untuk dibantu di sebuah universitas yang kemudian mereka menuntut ilmu agama di situ. Kita menjadi donatur, mengirimkan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu dari dana kita misalnya. Kalau ada dana kita kirimkan, tidak ada kurang sedikit, kalau lebih-lebih lagi ditambah lagi. Itu adalah bagian dari usaha kita untuk menjadikan anak keturunan kita itu menjadi orang yang berilmu. Nah, inilah langkah-langkah praktis. Ini di antara rahasia-rahasia mengapa ulama kita itu luar biasa. Anak keturunannya itu menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang besar dalam urusan ilmu syar'i, karena mereka model pengamalannya seperti ini. Jadi jangan ragu-ragu. Kita misalnya di tempat ini, masya Allah, difasilitasi menuntut ilmu agama supaya berjalan dengan lancar. Dilakukanlah berbagai macam usaha-usaha agar proses menuntut ilmu agama di tempat kita ini bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik. Ada step-stepnya, dan lain-lainnya. Itu kan butuh dana, butuh pengorbanan harta juga.
Nah, kalau kita mengambil bagian di situ, subhanallah, harapannya kita juga menjadi orang yang berilmu dan anak keturunan kita juga bisa menjadi orang yang berilmu nantinya. Di samping tentu usaha-usaha yang lain, ikhtiar kita juga untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak keturunan kita. Nah, lihat, ini kan isyarat dari dulunya penulis buku kita ini, bahwa ketika kita memberikan ikram, memuliakan seorang penuntut ilmu agama, memuliakan seorang yang alim, itu akan memberikan faidah, manfaat kembali kepada diri orang yang berkhidmat kepada guru. Saya ulang, kalau kita berkhidmat kepada kita punya guru, kita berkhidmat kepada kita punya ustaz, maka jangan kita pikir materi yang sudah kita keluarkan. Kalau saya lagi bonceng ini stasiun lampu rumahnya, terlalu jauh lagi bedanya. Ya, rumahnya ada di Samara, rumahku ada di Ubi. Ya, beda jalurnya. Tapi karena dia mau khidmat kepada ustaznya, tidak mengapa. Korban waktu dulu, walaupun sudah masuk SMS istrinya. Tapi kalau sudah diisya langsung pulang cepat. Kan dia bisa atur. Minta maaf kalau ini, karena kebetulan rusak motornya Ustaz, jadi dia mau ditolak dulu ke rumahnya. Ya, sehingga saya mungkin pulang setengah jam lebih lambat dari biasanya. Kan bisa gitu. Satu yang kita lakukan itu, yakin saja, pasti ada poin yang akan kita dapatkan setelah itu. Pasti akan ada manfaatnya. Karena ketika kita ikram kepada seorang ahli ilmu, ketika kita berkhidmat kepada ahli ilmu, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah yang besar. Maka lihat di antara manfaat yang beliau isyaratkan di dalam kalimat paragraf beliau ini, ketika kita memberi makan seorang ahli ilmu, ketika kita memuliakan seorang ahli ilmu, ketika kita memberikan satu pemberian kepada ahli ilmu, maka insya Allah anak cucu kita juga akan menjadi orang yang berilmu nanti. Bisa jadi justru ada generasi yang keberapanya kita justru menjadi seorang guru besar nanti. Itu mungkin disebabkan karena ada satu perbuatan bapaknya dulu yang memberi hadiah, memberi makan atau berkhidmat kepada seorang guru saat ini. Itu maksudnya. Sehingga jangan biarkan seorang ustaz itu pulang dengan barang kosong. Ustaz bilang, mudah-mudahan mestinya begitu. Artinya kita mulai tradisi ini dari masjid kita ini. Bagaimana seperti itu? Bukan maksud saya kepada person-person, saya tidak memaksudkan diri saya, tapi ayo coba kita. Saya juga mau belajar. Saya juga seorang penuntut ilmu insya Allah, dan saya terus akan berada pada posisi ini sampai mati insya Allah. Ayo coba kita memberikan khidmat. Kadang-kadang ada juga pengurus masjid itu telah berpikir, ada tadi siapa bisa suruh kasna masjid ini? Astagfirullahaladzim. Apa gunanya masjid ada sholat berjamaah kalau tidak ada bimbingan ilmu syar'i di dalamnya? Dikasih jalan caranya, tapi tidak mau ada taklim di dalamnya. Ayo belajar dari masjid-masjid yang berkembang, ilmu syar'i yang luar biasa, pemahaman jamaahnya bagus, sehingga kalau terjadi praktik yang salah dalam pelaksanaan sholat berjamaah, jamaah makmum itu tahu apa yang harus dilakukan. Untuk apa sholat kalau misalnya kita tidak didasari oleh ilmu yang benar? Tidak bagus juga sholatnya, tidak sempurna pahalanya. Terlalu dipikir itu satu kasus keluar, padahal bukan jiwa pribadinya. Kan dari jamaah untuk jamaah, kan begitu. Seakan fenomena itu setiap Jumat itu satu kebanggaan tersendiri. Saldo kas masjid kita hari ini 245 juta rupiah. Mau diapa doang? Mau diapa? Contohnya di masjid, kalau Ramadan sangat minus. Bagaimana? Perasaan di sini begitu. Sangat di masjid kalau Ramadan minus. Cuma tidak tahu kenapa saya sulit sekali dijadwal di sini salat tarawih. Tidak tahu apa salahnya. Saya biasa tidak ada jadwal salat, mungkin tidak masuk ke keadaan Pak. Padahal kan begitu. Ini jauh lebih berharga daripada hanya sekedar uang transfer. Tidak ada. Rugi sekali kepada seorang penceramah
tujuan utamanya adalah amplop ini. Jangan isinya yang dikejar, kan amplopnya. Tidak bisa dipakai belanja rokok, tapi kalau isinya ini bisa dipakai misalnya ini bensin. Nah, saya mau bilang, ayo kita coba belajar yang terbaik. Guru tadi harus kita hikmah. Guru itu harus kita. Memang tidak ada etikanya, tidak ada prosedurnya. Misalnya kita berkunjung silaturahim, kita mau bertanya, kita punya permasalahan sehingga kita mau bertanya kepada seorang guru, kita mau datangi rumahnya. Memang tidak ada petunjuk bakunya kita harus bawa martabak. Dah harus. Tapi indah sekali kalau kita ada sedikit lebih bagus ini supaya sedikit menghadirkan, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati guru kita, murabbi kita bawakan dia sayur, kita bawakan dia ikan, kita bawakan dia martabak misalnya. Ustaz itu tidak pernah meminta yang seperti itu, tapi kalau ada tidak akan pernah ditolak. Dan tidak pernah mempersyaratkan kalau datang ke rumah, titip sebentar jika hidup di dan rasa beri dia super pakai jamu. Tidak pernah sih syaratkan begini. Tapi antum akan jauh lebih menjadi seorang pembelajar yang mulia, memiliki ikram yang baik kepada seorang guru kalau kita bisa seperti ini. Ya, biarkan dia mengalir dengan begitu saja, jangan dibuat-buat supaya tidak terkendala dalam persoalan niat. Jangan sampai juga merusak niat kedua belah pihak ini, ustadznya dan juga muridnya. Pernah pas kalian beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya mendengarkan kabar salah seorang dari teman kita di Kalimantan. Saya pernah diceritakan oleh Ustaz Said, ya, Ustaz Said siapa yang sudah meninggal? Ustaz Said Sa'ad, rahimahullah, dan dosa dia lebih. Beliau sedih, menangis beliau ketika dapat seorang dai di Kalimantan sana. Beliau datang ke rumah dai ini, dijauh oleh dai ini. Beliau menangis di rumah ini. Sayur satu jenis, tapi dimasak bermacam-macam supaya kelihatan banyak jamuannya. Coba. Beliau tidak bisa memberikan lebih maksimal dari itu kecuali hanya begitu saja. Menunjukkan betapa terbatasnya sebenarnya. Padahal banyak murid di sekitar beliau. Mestinya sang murid ini punya kepekaan itu. Jangan biarkan guru yang ada yang Allah titipkan ke kita di tengah-tengah kita, ada guru-guru kita. Ada guru yang datang ke kita, jangan kemudian kita lewat begitu saja, tidak ada khidmat kepadanya. Ini juga ujian kepada para murid hari ini. Sampai di mana kita punya kepekaan kepada guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Bukan kepada saya, pastinya banyak guru kita yang harus kita berikan ya apresiasi, penghargaan lebih dari apa yang selama ini yang kita berikan kepada mereka. Karena ini ada. Ini masuk dalam bab yang sangat penting sebagai seorang pembelajar. Bukan justru menjatuhkan kehormatannya, alhamdulillah. Sayang sekali kalau ada murid itu jatuhkan kehormatan ustaznya karena sudah tidak sepaham, dia singgung lagi di tulisan-tulisannya, dia singgung lagi di medsos-medsosnya. Di mana akal kita kalau menjadi seperti itu? Nah, kita kembali kepada akal ini. Harapannya adalah dengan kita memberikan memuliakan seorang guru, ada anak cucu kita nanti yang menjadi ulama besar. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau kalau modelnya seperti ini? Ini indah sekali. Kemudian pindah ke kalimat berikutnya. Wa min tawqihi al-mu'allim alla yamshi amamahu. Dan di antara bentuk memberikan penghormatan kepada guru adalah tidak berjalan mendahuluinya, tidak berjalan di depannya guru, tidak berjalan di depannya guru, menjadikan guru kita di belakang, membelakangi guru kita. Coba. Wala yajlis makanahu, dan dia tidak menempati tempat duduknya. Ini dia tidak menduduki menempati tempat duduknya.
dan tidak mendahului pembicaraan di sisinya kecuali atas izinnya. Kita dulu dan di dekat kita ada guru kita, jangan memulai pembicaraan kalau guru kita ada di situ kecuali atas izin dari guru kita ini. Itu ada. Kadang-kadang kita lebih suka dari guru kita, kadang-kadang terlalu cemerlang kita. Subhanallah, padahal ada guru kita di situ. Kalau guru yang betul-betul guru, kadang-kadang melihat murid model seperti itu senyum-senyum saja. Ini subhanallah masih jauh daripada dia masih perlu untuk diajarkan lagi bagaimana tata kerama kalau berada di majelis dan di dalamnya situ ada guru kita. Ya. Kita jumpai duduk-duduk, kumpul-kumpul, hati-hati. Bedakan itu, bedakan suasananya antara kita sesama ikhwah dengan ketika di dalam suasana itu ada juga guru kita. Jaga keluar narasi-narasi, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita itu dijaga. Jangan buat ceplas-ceplas begitu saja. Ada guru, tidak ada guru kita, sama jenis bahasanya, sama jenis model bahasa keluar. Kalau ada orang yang modelnya seperti itu, dia masih perlu diajarkan beradab. Dia masih perlu belajar adab. Kemudian wala yusirul kalama 'indahu, dan hendaknya dia tidak memperbanyak pembicaraan di sisi gurunya. Ya, jangan banyak ngomong di hadapan gurunya. Wala yas'al syai'an 'inda malabatihi wa yura'i al-waqt, dan dia tidak bertanya sesuatu saat dia sedang gelisah atau dalam keadaan jenuh. Kalau kita tahu guru kita itu berada dalam keadaan yang capek, dalam kondisi yang jenuh, dalam kondisi yang gelisah, jangan lagi disibukkan dengan pertanyaan yang kita melontarkan kepada dia. Ya, kita tahu timingnya tidak tepat, masuk pertanyaan, berikan pertanyaan. Ini diantara adab yang guru kepada guru. Mestinya tahan dulu, lihat timingnya, lihat waktu yang tepat, kapan kita bertanya dan kapan kita tunda pertanyaan kita. Lihat juga kondisi keadaan guru kita. Kalau dia dalam keadaan segar, dia dalam keadaan fresh, dia dalam keadaan siap untuk ditanya, maka tanya dia. Tapi kalau kita lihat raut wajahnya, penampilannya itu jenuh, kelihatan capek, maka jangan sebagai seorang murid yang beradab, tahan dulu pertanyaannya. Nah, ini juga masuk dalam persoalan ketika kita bertanya via WhatsApp misalnya, dikirim WA kepada guru, tidak dibalas-balas. Ya, pertemuan kami saya sudah angkat ini contoh. Ya, tidak dibalas-balas, muncul lagi. Harus sombong nih, tidak membalas, sudah sangka. Dan bisa begitu. Kalau dibalas, alhamdulillah. Kalau belum dibalas, sabar saja dulu. Mungkin ustaznya lagi ada keperluan, mungkin ustaznya dalam keadaan jenuh, capek dan belum sempat untuk bisa membalas. Kenapa langsung kemudian kita menghukumi? Begitu kalau orang sudah tinggi sekali dan terbangnya. Begitu orang kalau jadi ustaz-ustaz sombong, astagfirullah. Jangan gitu. Jangan sekali-kali model seperti ini. Kalau dibalas alhamdulillah, tidak dibalas cukupkan. Mungkin kita bisa kirim ke ustaz yang lain. Dan jangan membanding-bandingkan, karena tidak mungkin sama keadaan ustaz satu dengan ustaz yang lain. Kita mengatakan, jangan mau itu, cek kalau ustaz itu tidak ada pahala seperti itu. Bebas cek ustaz ini, pasti cepat responnya. Jangan begitu. Tak boleh itu namanya menggibah. Menjatuhkan hormat. Mungkin saja dia tidak dibalas waktu itu karena memang timingnya belum tepat. Dan saat kita mengirim cantikan ke ustaz ini, pas juga kosong waktunya, pas juga dia buka WA-nya, kemudian pas juga langsung direspon. Jadi tidak sama. Ya, ini kasus yang kita bisa ikutkan dalam kalimat ini. Kemudian, wala yaduqal baba bal yasbir hatta yakhrujal ustaz. Dan jangan dia mengetok pintu rumahnya gurunya,
hendaknya dia bersabar sampai gurunya itu keluar. Coba Pak, sampai pada persoalan seperti ini, Syekh memberikan nasihatnya kepada seorang penuntut ilmu agama. Apa artinya kalimat beliau ini? Seakan seorang murid yang mengetok pintu rumah gurunya tidak sabar menuntut ilmu agama. Bisa dipahami begitu kan? Kita bisa pahami bahwa seakan terburu-buru sekali kita belajar dari guru sampai kita harus menutup pintu rumahnya. Makanya Syekh mengatakan jangan tutup pintu rumahnya guru kita sampai dia sendiri yang keluar. Ada isyarat dari beliau boleh jadi di dalam rumah guru itu mau istirahat, di situ waktunya dia untuk bersama dengan keluarganya yang dia tidak bisa berikan saat dia bermajelis ilmu dengan murid-muridnya di luar. Di dalam rumahnya dia mau selesaikan urusan-urusan privasinya yang kalau kita ketuk lagi pintu rumahnya apa sih pula kita tidak selesai pekerjaan di rumahnya. Boleh jadi begitu. Makanya beliau menasihatkan jangan ketuk pintu rumahnya guru kita sampai dia sendiri yang keluar dari rumahnya. Sabar saja. Ya. Nah, ada salah seorang salaf Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, beliau ini pernah mengatakan, saya tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah dari seorang guru saya. Beliau mengatakan, saya tidak pernah sekalipun, satu kali pun saya tidak pernah menutup pintu rumah dari guru-guru saya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim." Surah apa itu? Al-Hujurat. Allah katakan, "Walau annahum sabaru," seandainya mereka sabar, hatta takhruja ilaihim, sampai dia keluar kepada mereka, lakana khairan lahum, itu jauh lebih baik daripada mereka. Sehingga ini dipahami oleh ulama tadi, sampai kemudian beliau tidak pernah menutup pintu rumah guru-gurunya satu kali pun dalam sejarah kehidupan proses menutup ilmunya. Coba, beliau tidak pernah menutup pintu rumah gurunya walaupun satu kali, karena ayat ini. Allah mengisyaratkan dari ayat ini, lebih bagus kita bersabar, tunggu dia sampai keluar, daripada kita harus menutup pintu rumahnya. Jadi proses menutup pintu itu mesti sabar, dan inilah indahnya. Inilah indahnya proses menutup pintu ini. Ya, karena dia akan dibumbu-bumbui dengan hal-hal yang seperti ini. Harus kita dengarkan baik-baik. Jangan sedikit gurunya memarahi, kita sudah bawa perasaan jengkel, air tidak ada, ditegur ya, ditegur dalam majelis ilmu. Jangan main HP saja ini, bertarik dia main HP saja dalam majelis ilmu. Bukan depan misalnya, tas pun ya, nah, tidak boleh seperti itu. Kita sudah pernah sebutkan Imam Abdurrahman bin Mahdi, seorang muhaddits terkenal, seorang ulama hadis. Beliau mengusir muridnya saat ada muridnya yang ketawa, memperlihatkan giginya di dalam majelis ilmu. Terserah apa sebabnya dia ketawa. Kalau kelihatan giginya, diusir langsung keluar dari majelis. Beliau mengusir muridnya saat mengkorok pensilnya, karena kalau dikorok pensil itu menghasilkan bunyi. Itu dianggap mengganggu majelis ilmu, keluar saja. Betapa tenangnya majelis ilmu hari ini. Kalau kita sekarang, subhanallah, banyak hal-hal yang menyibukkan kita dalam majelis ilmu. Ya, khutbah Jumat, dulu jamaah pegang buka BA, buka apa, terjadi. Ya, majelis ilmu taklim, tarbiyah, kita masih sibuk dengan HP apa saja. Di mana modelnya? Penuntut ilmu kalau seperti itu. Ya, kalau modelnya seperti itu. Ya, kalau guru kita memarahi, itu adalah ya bagian dari proses supaya kita lebih matang di dalam menuntut ilmu agama. Begitu. Kemudian wal hawasilu
Ya, hasilnya ringkasnya adalah annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sukhtahu wa yantathibu amrahu fi ghairi ma'siyati Allah ta'ala. Fa innahu la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna syarra an-nasi man yudhibu dinahu bidunyahu ghairihi bi ma'siyatil khaliq. Kesimpulannya, kata beliau, seorang penuntut ilmu hendaknya mencari ridho gurunya, menjauhi kemurkaan gurunya. Apa yang gurunya tidak suka jangan dilakukan. Kerjakan apa yang disukai, yang diridhoi oleh guru kita, dan jangan mengerjakan yang bertentangan dengan itu. Serta menjalankan perintahnya. Apa yang guru kita perintahkan itu yang dikerjakan. Selama, kata beliau, fi ghairi ma'siyatillah, selama bukan bermaksiat kepada Allah. Kita mencari ridhonya guru, ya. Kita menjauhi kemurkaannya guru kita menjalankan perintah dari guru kita, selama Allah kita tidak maksiati, selama bukan mengandung perkara yang dosa. Kalau dia mengandung perkara yang dosa, tentu kita tidak kerjakan. Kalau guru kita mengajarkan pemahaman yang salah, wajib untuk kita tinggalkan, wajib untuk kita jauhkan diri kita dari ini. Tapi kalau yang beliau perintahkan, yang beliau tekankan kepada kita, dia mengandung justru ibadah kepada Allah, kerjakan. Fa'innahu la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada al-Khaliq, kepada Allah. Jadi ini rumusnya. Siapapun dia, bahkan dia bukan hanya dia adalah seorang ustaz, seorang guru, bahkan dia adalah orang tua kita sendiri, tidak ada ketaatan kepada mereka kalau mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang menghancurkan agamanya di dunia orang lain dengan bermaksiat kepada Sang Khaliq. Seburuk-buruk manusia yang dia hancurkan, ya, yang dia menghancurkan agamanya di dunia orang lain. Artinya apa maknanya itu? Dia mau mendapatkan ridho orang lain, ya. Dia mau cari muka pada orang lain, padahal persoalan itu adalah persoalan yang mengandung dosa, bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika dia, ya, menjalankan dunianya orang lain itu, dia bermaksiat kepada Allah, dia sudah menghancurkan agamanya. Dia sudah dianggap menghancurkan agamanya sendiri. Dia lebih mementingkan persoalan tunduk patuh kepada perintah dan instruksi yang salah ketimbang dia tunduk dan patuh dalam urusan agamanya. Ini tidak boleh. Walaupun dia guru kita, kalau dia salah ajarannya, kalau dia menyimpang ajarannya, maka kita harus, ya, menjauhkan diri kita darinya. Itu etikanya. Ya. Jangan dibenarkan. Kalau guru kita salah, ya salah. Jangan ta'assub, fanatisme kepada guru kita. Dan ini juga banyak terjadi. Guru kita sudah jelas-jelas salah, ya, sudah jelas-jelas salah, terjatuh dalam satu permasalahan dan dia salah. Tetapi karena muridnya begitu fanatik, asabiyah, ta'assub kepada gurunya, dia pun membela dan membenarkan kesalahan dari gurunya. Ini salah. Tidak boleh seperti itu. Dan guru-guru kita, ulama kita telah mengajarkan kita jauhkan diri dari fanatisme kelompok, fanatisme kepada seseorang. Banyak, ya, banyak ulama-ulama kita sudah mencontohkan ini. Ya, banyak ulama-ulama kita sudah mencontohkan. Saya ambil misal.
Saya tiba-tiba teringat Imam Abu Hanifah. Siapa yang tidak kenal Imam Abu Hanifah ini? Ya, beliau ini pemahamannya tumbuh berkembang di Kufah, di Irak. Seorang ahlul ra'yi, imam mazhab. Beliau terkenal sebagai ahlul ra'yi. Ya, pandangan-pandangan beliau adalah pandangan-pandangan ilmu. Hasil-hasil kesimpulan beliau adalah emas. Beliau bisa menjelaskan benda ini dan meyakinkan manusia bahwa ini adalah emas, padahal ini bukan emas. Saking kuatnya hujah beliau dalam meyakinkan sebuah dalil. Di antara pendapat beliau adalah beliau tidak menganggap ada yang namanya konsep wakaf di dalam Islam. Tidak ada yang wakaf. Ya, tidak ada yang wakaf. Karena kepemilikan itu, ya, ketika dia berpindah tangan, maka dia harus berpindah ke kepemilikan yang lain. Ada yang wakaf kan tidak begitu. Saya bisa. Saya mewakafkan air ini, misalnya saya mewakafkan ini untuk Islam dan kaum muslimin. Berarti tidak ada yang punya. Tidak ada yang punya. Padahal kepemilikan itu harus berpindah. Pemberian itu kalau sudah berpindah dari saya, mestinya ada yang memiliki lagi di pihak berikutnya. Itu yang beliau jadikan hujah, sehingga wakaf itu tidak ada dalam konsep Imam Abu Hanifah. Ya, murid Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal, Abu Yusuf. Ya. Dan siapa lagi yang kedua? Asy-Syibani, saya ingat terakhirnya Asy-Syibani. Dua murid ini yang terkenal sehingga disebut Sahibah Abu Hanifah. Dua murid, dua teman pendamping dari Abu Hanifah. Beliau ini menuntut ilmu agamanya luas sekali sehingga datang ke kota Madinah menemui Imam Malik. Dan kita kenal Imam Malik, Imam Darul Hijrah di Madinah. Beliau tanyakan konsep wakaf ini kepada Imam Malik. Ya. Akhirnya Imam Malik dengan kecerdasannya bahwa ini kan pendapat, ini kan muridnya Imam Abu Hanifah, datang dengan membawa pendapat dari Imam Abu Hanifah. Beliau tidak membantah. Beliau tidak mengatakan salah yang dulu, salah yang dulu. Beliau tidak mengatakan, lihat apa yang kamu saksikan ini, Masjidul ini wakafnya Rasulullah. Lihat kubur Baqi' itu wakafnya Rasulullah. Lihat kubur-kuburnya itu wakafnya Rasulullah. Begitu caranya Imam Malik menjawab dua murid dari Imam Abu Hanifah ini. Dan lihat bagaimana dua murid ini, ya, begitu ikram kepada dua imam besar ini. Tidak ada bagi salah metode Ustaz kita tua. Wahai ajaran sesat. Nah, sesat kamu di sini. Siapa yang akan mencontohi? Kita katakan ini. Siapa yang dijadikan panutan saat fenomena seorang murid mencela guru yang lain? Siapa yang kita ikuti? Tidak ada. Kalau seorang pembelajar yang baik bisa menurut, tidak ada yang begitu. Kecuali kalau pembelajar yang salah-salah juga kita ikuti, mungkin ada. Sehingga pas kalian jangan kita terjebak di dalam kondisi sebagian model orang-orang yang jauh dari adat dan etika saat menuntut ilmu agama seperti ini. Ya. Kenapa? Mau setengah 8? Atau kita cukupkan ini sampai di sini? Sudah 2 menit dari waktu azan. Nanti insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Insya Allah masih kita akan lanjutkan kalimat paragraf dari sang Syekh yang dalam bab tentang ta'zim kepada ilmu dan ahli ilmu. Bagaimana kita menta'zim, memuliakan ilmu dan memuliakan ulama yang menyebarkan ilmu tersebut. Sekiranya mudah-mudahan ada manfaatnya.
kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.